Hello, welcome again to the intensive course of TOEFL preparation. In this video, I'm going to tell you about reading and written expression. First, reading. In the reading section, there are 50 questions consisting of several passages. When doing reading section, follow these steps. First, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Skim. Yang dimaksud dengan skim adalah membaca cepat untuk menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. And then number 2, look ahead at the questions. Perhatikan pertanyaannya, and then find the section of the passage that deals with each questions. Temukan dalam bacaan untuk pertanyaan yang dimaksud. Read the part of the passage that contains the answer carefully. Baca isi dari bacaan tersebut sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud. And then number 5, choose the best answer to each question from the 4 choices listed in the textbook. Kemudian baru bisa memilih jawaban yang paling benar. Langkah yang paling sederhana adalah langsung ke pertanyaannya. Kemudian baru menuju ke bacaan. Jadi ingat di reading comprehension section ini, kalian tidak diminta untuk membaca semua bacaan atau semua paragraf, atau tidak diminta juga untuk mentranslate semua teks. Next. We go to skill 1, answer main idea questions correctly. Here are the questions. You can see in the table. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan main idea questions. Contohnya adalah what is the topic, what is the subject, what is the main idea, what is the author's main point, with what is the author primarily concerned, and which of the following would be the best title. And where to find the answer? Look at the first sentence of each paragraph. Jadi kalian perhatikan kalimat pertama di masing-masing paragraf. How to answer the questions? First, read the first line of each paragraph. Jadi baca baris pertama pada setiap paragraph. And then look for a common theme or idea in the first lines. Cari ide atau tema yang umum pada baris tersebut. And then pass your eyes quickly over the rest of the passage to check. Baca sekilas untuk mengecek ide pokok tersebut. This is the example about Fort Knox, Kentucky. This is the question. Which of the following best describes the topic of the passage? We can see the first line of the first sentence. Kebetulan ini hanya terdapat satu paragraf saja. Oh ya, di samping ini ada line. Line di sini artinya baris. Jadi yang pertama ini adalah baris 1, yang kedua adalah baris kedua, yang ketiga baris ketiga, keempat, kelima, keenam. Okay, so let's go to the sentence, the paragraph. Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Kalau di sini kalimat pertamanya kita harus baca sampai titik, ya kan? Oke, dari kalimat pertama ini dijelaskan bahwa Fort Knox, Kentucky adalah tempat pos tentara US. Tapi sekarang ini lebih dikenal dengan penyimpanan emas. Ya, di jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, which of the following best describes the topic of the passage, adalah yang
B. The Federal Gold Depository, penyimpanan emas pemerintah pusat. Okay. Next, still skill 1. Which of the following would be the best title for this passage? Kira-kira judul yang tepat untuk bacaan ini adalah yang mana? Is it the massive concrete vault for security where the United States keeps its gold, atau a visit to Kentucky? Jelas jawabannya sesuai dengan yang pertama tadi tentang penyimpanan emas, maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah yang C, where the United States keeps its gold, di mana Amerika menyimpan emas. Next, skill 5, find pronoun reference. Jadi menemukan rujukan atau acuan kata ganti. So how to identify the questions? Biasanya pertanyaannya adalah the pronoun blah 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 in line X refers to which of the following. Dimana untuk menemukan jawabannya, so the noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Jadi bisa dilihat sebelum kata ganti tersebut. To answer the question, first, locate the pronoun in the passage. Jadi, pertama kalian cari kata ganti dalam bacaan tersebut. And then look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Lihat kata atau kalimat sebelumnya. Kemudian, try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Coba satu persatu jawaban untuk menggantikan kata tersebut. Apakah sudah pas ataukah tepat atau belum. Kemudian yang terakhir, eliminate any dividedly wrong answers and choose the best answer. Kemudian pilih jawaban yang tepat. This is the example. Okay, and this is the first question. The pronoun it in line 2 refers to blah blah blah. Kita langsung lihat di line kedua, ya, line 1, line kedua. Di sini letak it-nya. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama ini. The full moon that occurs near the equinox of the sun has become known the harvest moon, ya, known as the harvest moon. Jadi sebelum kata it ini ada kata the harvest moon. Berarti ini menunjukkan bahwa jawaban untuk menggantikan it ini adalah the harvest moon. Ya. Kenapa bukan equinox? Kenapa bukan the sun and the night? Karena kita bisa lihat di sini, it is a bright moon. Kalau mau dilanjutkan lagi, it is a bright moon. Moon yang mana? The harvest moon. So the answer is C. Kemudian, the second, the pronoun they in line 2 refers to. Okay, masih di line kedua, they-nya di sini. Kita lihat kalimat dari awal. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work. Mereka dapat bekerja. Oke, siapa yang kira-kira bekerja di sini? Farmers, nights, times of the year, northern and southern hemisphere. Jawabannya adalah yang A, farmers. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya. Ketika yang ditanyakan itu adalah it, maka jawabannya adalah mengacu pada bentuk singular, kata benda singular. Ketika pertanyaannya atau pronounnya menunjukkan they, maka bentuknya adalah yang jamak. We go to skill 7. Answer transition questions correctly. Jadi menjawab pertanyaan transisi dengan benar. Maksudnya seperti apa? Kita lihat langsung ke tabelnya. How to identify the question? Biasanya pertanyaannya adalah seperti ini. The paragraph preceding the passage probably
atau what is most likely in the paragraph following the passage. Where to find the answer? Find the answer in the first line for a preceding question and find the answer in the last line for a following question. Bisa temukan jawabannya pada baris pertama untuk pertanyaan yang menunjukkan pembacaan tersebut sebelumnya bahas tentang apa, dan bisa dicari jawabannya pada baris terakhir ketika pertanyaannya mengacu pada topik apa atau subjek apa yang akan dibahas selanjutnya. So how to answer the question? First, read the first line for a preceding question and read the last line for a following questions. Jadi dilihat lagi pertanyaannya apakah itu preceding atau following. Baca baris pertama jika pertanyaannya menunjukkan preceding question, dan baca pada baris terakhir jika pertanyaannya menunjukkan following question. Kemudian draw a conclusion about what comes before and after. Simpulkan apa yang dibahas sebelumnya dan sesudahnya. And then choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage. Pilih jawaban yang merepresentasikan baris pertama dan baris terakhir. Alright, next. Kalau ada pertanyaan ini, berarti kalian harus bisa mengidentifikasi kira-kira bacaan ini sebelumnya membahas tentang apa. Ya, bisa dilihat di sini bahwa ada kata another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. This series broadcast on public television. Bisa disimpulkan bahwa sebelumnya pasti membahas tentang program instrumental series public television, iya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A different scientific television series. Ya. Apakah yang dimasuk? Tidak, karena di sini tidak ada keterangan Carl Sagan. Apakah Pulitzer Prize won by Carl Sagan? Juga tidak. Public television juga tidak. Jadi yang paling tepat, a different scientific television series. Lebih jelas. And then the next question is, the paragraph following this passage most likely contains information on. Kalau ditanya tentang following question, maka yang dilihat adalah yang terakhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize-winning author. Nah, di sini kira-kira nantinya yang selanjutnya akan membahas tentang apa? Oke, kalau yang preceding tadi sebelumnya membahas tentang apa, tapi kalau yang following setelahnya ini, titik ini nanti akan membahas tentang apa. So we have to analyze this from this last line. Jadi dari baris terakhir ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Intinya ada Carl Sagan. Kita lihat di sini, apakah the popularity of science, membahas tentang science? No. The program Cosmos? No. The astronomer Carl Sagan? Yeah, perhaps. Topics and issues from various fields of science? No. Tidak ada membahas tentang sains di paragraf terakhir. Jadi yang paling tepat untuk menjawab following question ini adalah yang C, the astronomer Carl Sagan. Untuk reading, saya hanya cukupkan sampai skill 7. Jadi kita belajar 3 skill 1, skill 5, dan skill 7. Next, we will go to written expression. Kemarin sudah dibahas structure. Untuk structure masih ingat ya, memilih jawaban yang benar, tapi di written expression ini kalian diminta untuk memilih jawaban yang salah. There are 25 questions. These questions start from number 16 to 40, and you have to do it in 25 minutes. Jadi totalnya terdapat 40 soal untuk structure dan written expression dan dikerjakan dalam waktu 25 menit.
Oke, ada beberapa kata atau kelompok kata yang digaris bawah dan diminta untuk mencari jawaban yang salah. Okay, so we can start from this. Skill 20. Make verbs agree after prepositional phrases. Jadi, apa itu prepositional phrases? Prepositional phrases itu adalah frase preposisi, frase kata depan. Ada in, at, of, to, by, behind, kemudian on, for, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah polanya. Prepositional phrase ini berada di tengah. Bisa berada di tengah, bisa berada di depan, bisa berada di belakang, dimanapun bisa. Asalkan kalian bisa mengidentifikasi mana subjek dan mana verb. I'll give you example. This is the first example. The key to the doors are in the drawer. Di sini yang merupakan preposisi adalah kata to. Jadi prepositional phrase-nya adalah to the doors. Subjeknya yang mana? Subjek adalah yang awal di sini. The key. Okay. The key to the doors are in the drawer. Benar atau salah? Jelas salah. Yang benar adalah the key to the doors is in the drawer. Kenapa bisa salah? Karena yang diperhatikan bukan the doors-nya, tapi the key-nya. Key di sini bentuknya singular atau tunggal. Jika singular, maka to be atau verb-nya itu adalah is. Okay, next. Nah, sekarang bagaimana dengan second problem? The keys to the door is in the drawer. Ya, apakah benar? Kita lihat lagi prepositional phrase-nya, yang mana? Prepositional phrase itu di kalimat ini adalah yang to the door. Ya, jadi subjeknya adalah the keys. Apakah sudah benar menggunakan is? Salah. Jawaban yang tepat adalah are. So, the keys to the door are in the drawer. Subjeknya adalah the keys. Karena bentuknya plural atau jamak, maka to be atau verb yang dipakai adalah are. The last skill, skill 24, use parallel structure with coordinate conjunctions. Conjunctions yang dipakai adalah and, but, dan or. Kita akan menggunakan parallel structure. Apa yang dimaksud dengan parallel structure? Jadi kita menggunakan bentuk paralel atau setara. Setara bentuk atau polanya. I need to talk to the manager or the assistant manager. Kita analisa dulu di sini, subjeknya adalah I, verbnya adalah need. Kalimat ini sudah benar ada subjek dan ada verb. Kita lihat lagi parallel structure-nya yang diinginkan. Apakah ada coordinate conjunction? Ada, yaitu or. Di sebelum dan sesudahnya ada kata the manager. The manager ini adalah bentuk kata benda. Jadi, di sampingnya harus sama polanya, bentuknya, yaitu kata benda. Apakah sudah benar? The assistant manager. Yes. Jadi ini bentuknya yang sama adalah kata bendanya. Kemudian yang kedua, he only eats and sleeps when he takes a vacation. Oke, kita lihat dulu kalimat di sini ada berapa subjek dan ada berapa verb. Kita lihat subjeknya adalah he, kemudian verbnya adalah eats dan sleeps. Ada kata tambahan lagi, kata penghubung lain lagi, when, subjeknya he dan verbnya takes. Oke, kita fokus dengan yang di coordinate conjunction-nya saja. Jadi, coordinate conjunction yang dipakai di kalimat ini adalah kata and. Kemudian, apa yang harus sama? Yang harus sama adalah bentuk kata kerjanya. Eats dan sleeps. Next.
The exam that he gave was short but difficult. Kita lihat kalimat ini yang ada coordinate conjunction-nya. Kita mulai dari sini ya. Oke, coordinate conjunction yang dipakai adalah but. Kita lihat sebelumnya ada short. Short ini pendek. Pendek berarti bentuknya adalah kata sifat, adjective. Kemudian ada kata but, dan setelah but ada difficult. Difficult ini berarti juga kata sifat, yang artinya sulit. Berarti yang kalimat ketiga ini yang sama adalah kata sifat. Harus sama polanya. Ketika yang satu menggunakan kata sifat, berarti satunya harus juga menggunakan kata sifat. Okay, and then next. The papers are on my desk or in the drawer. Oke, kita lihat di sini subjeknya adalah the papers. Ya, the papers. Verbnya adalah are. Kemudian apa yang dipakai coordinate conjunction-nya? Or. Setelah itu sebelum or ada kata on my desk dan setelahnya adalah in the drawer. On my desk, berarti ini menunjukkan lokasi tempat. In the drawer juga menunjukkan lokasi atau tempatnya. Berarti kalimat ini sudah memenuhi, yaitu parallel structure-nya dengan menggunakan bentuk keterangan tempat atau lokasi. Dan yang terakhir, contoh terakhir, they are not interested on what you say or what you do. Subjeknya they, verbnya are, kemudian di sini ada kata what you say, polanya pertama seperti ini, dan kemudian ada coordinate conjunction or, dan pola yang kedua adalah what you do. Ya, jadi sudah tepat what you say or what you do, polanya sama, noun phrase. Alright, now we go to the exercise. This is just practice for you. Nomor 1 dan 2 ini skill 20. Kemudian skill 24 ada di nomor 3 dan nomor 4. Kemudian nomor 5 dan nomor 5 itu di skill 20 dan nomor 6 skill 24. Kalian bisa coba dulu, I give you several minutes. One, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Seperti yang ada di skill 20 tadi tentang prepositional phrase, berarti kita harus mencari dulu prepositional phrase-nya itu yang mana. In the apartment next to mine di sini adalah prepositional phrase. Kemudian kita baru bisa mencari subjeknya. Subjeknya adalah the tenants. Jadi bentuk tenants ini adalah plural, jamak. Kemudian verb yang diinginkan harusnya juga sama. Verb yang ada dalam kalimat ini, yaitu bentuknya menyesuaikan. Oke, kalau is ini bukan untuk jamak, tapi untuk yang singular atau tunggal. Maka jawaban nomor 1 adalah false. Harusnya bagaimana? Harusnya is-nya diganti dengan to be atau verb
yang bentuknya itu menyesuaikan dengan subjeknya jamak, yaitu are. Jadi, the tenants in the apartment next to mine are giving a party this evening. Okay, next, number 2, still in skill 20, kita lihat prepositional phrase-nya. Oke, di sini ada, kalau yang tadi ada in dan next to, kemudian nomor 2 ada kata of any new ideas, dan ada kata for future products. Oke, di sini sudah ketahuan bahwa prepositional phrase-nya ini berarti subjeknya di luar dari ini, yaitu further development. Further development ini untuk tunggal, ya kan? Further development. Tidak ada penambahan S di belakang. Kemudian kita cek verbnya. Verbnya adalah has to be approved. Ya, ini beda kasus lagi. Ini bukan has yang saya jelaskan di sebelumnya, yang harus menggunakan verb 3, tapi di sini lebih tepatnya has to, yang artinya harus, dan bentuknya pasif, has to be approved. Jadi has di sini untuk bentuk yang singular, sudah tepat kalimatnya. Subjeknya further development, verbnya adalah has to be approved. True. Now we go to number 3. She works very hard but usually gets below average grades. Skill 24. Berarti ini tentang conjunction. Conjunction yang mana? Yang kata but. Kita lihat kalimat yang sebelumnya. Works very hard, but usually gets below average grades. Kalimat ini apanya yang sama? Pola apa yang sama? Yaitu pola kata kerjanya. Works dan kata gets. Jadi kalimat ini sudah tepat menggunakan pola yang sama. Number 4. Sam is always good-natured, generous, and helps you. Apakah pola kalimat ini sama? Kita lihat dulu conjunction-nya. Yang muncul di nomor 4 ini adalah kata and. Berarti kita harus melihat sebelumnya dan sesudahnya. Kita lihat dari sini. Always good-natured, itu bentuknya adalah adjective. Generous, itu juga bentuknya adjective. Kemudian helps you, ini bukanlah adjektif, tapi ini kata kerja. Maka jawaban ini jelas salah. Harusnya apa? Bukan helps you, tapi helpful. Ya, helps you-nya dihilangkan dan diganti dengan kata helpful. Nah, ini yang muncul di TOEFL akan seperti ini. Number 5, scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between suffering and cancer. Kita lihat lagi, ini masuknya ke skill 20, prepositional phrase. Kita menemukan prepositional phrase yaitu at the medical center sebagai frase preposisi. Kita lihat subjeknya scientist, bentuknya plural, sama kasusnya dengan nomor 1 yang tadi. Verbnya adalah is trying. Maka jawaban yang salah adalah yang A. Kenapa? Karena subjeknya jamak, maka verbnya harus diganti dengan are, bukan is. Alright, and the next, fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemicals, or water. Jelas di sini skill 24 conjunction. Conjunction yang dipakai adalah or. Kita lihat kalimat yang sebelumnya adalah liquefied gas. Ini bentuknya adalah kata benda. Dry chemicals juga bentuknya kata benda. Sedangkan watery di sini bentuknya adalah kata sifat adjektif. Maka yang salah adalah D. Harusnya apa? Harusnya adalah water. Okay? Well, that's all from me about reading and written expression.
If you have any question, we can have Zoom later. Thank you so much and happy learning.